Hai, mari bahas kasus kriminal Tanah Karo. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang cukup menarik, di mana kasus ini merupakan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang videografer dan menghebohkan satu Indonesia, di mana kasus ini dianggap sebagai kasus yang tidak layak dijadikan kasus korupsi. Seperti apa kronologis kasusnya sehingga Amsal Sitepu mendapatkan penangguhan tahanan, bahkan diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Bagaimana nasib dua terdakwa lainnya yang sudah diputus ingkrah oleh Pengadilan Negeri Medan dan saat ini sedang berada di tahanan Tanjung Kusta Medan. Bagaimana jalannya persidangan, penerapan saksi dan bukti sehingga para jaksa menetapkan 4 videografer sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Jaksa Agung segera mencopot. Layakkah DPR RI menuntut Kejagung untuk mencopot jabatan Kajari para jaksa yang terlibat karena menganggap kasus ini adalah kasus abal-abal. Sementara Hinca Panjaitan selaku Komisi 3 DPR RI juga terlibat pemeriksaan kasus ini selama 2 bulan lamanya di Kabupaten Karo. Amsal Sitepu merupakan pemilik dari CV Promised Land. Dia adalah direktur dan penggerak dari CV ini. CV ini dibentuk setelah pecah dari CV Gundaling Production milik Amri Plawi. Amsal sebelumnya anggota tim pembuat video profil desa di CV Gundaling Production, yang kemudian memutuskan membuat CV-nya sendiri dan melakukan tender terhadap 20 desa sejak 2020 ke 2023 dengan konsep kerja yang sama seperti milik Yesaya, Tony, dan Amri Plawi. 3 CV yang diperuntukkan khusus pengerjaan website dan profil desa. Inspektorat Kabupaten Karo kemudian melakukan audit terhadap 4 CV ini dan menemukan kerugian negara sekitar 1,8 miliar rupiah. Untuk CV Promised Land milik Amsal Sitepu, dinilai kerugian negara itu mencapai 202 juta rupiah. Ini adalah kerugian yang tidak sesuai dengan RAP yang telah disepakati. Kasus ini kemudian diserahkan ke Kejaksaan untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Keempat CV ini pernah diminta oleh Kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, para pemilik CV merasa tidak mampu untuk mengembalikan kerugian tersebut dan memilih melanjutkan proses hukum. Sementara 1 orang lagi dinyatakan DPO oleh pihak Kejaksaan Negeri Karo dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di mana. CV-CV ini dianggap markup dana anggaran dari RAP yang seharusnya dikerjakan. Markup adalah kelebihan nilai yang seharusnya dihitung dari waktu kerja yang seharusnya dilaporkan setiap harinya. Dana pengadaan barang-barang seperti sewa barang dan lainnya seharusnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan selama 30 hari mengikuti kontrak kerja sesuai SOP pemerintah. Didukung bukti sewa menyewa alat sebagai pendukung rencana anggaran dasar. Yang apabila pengerjaannya hanya 12 hari, CV Promised Land hanya bisa mengklaim dana alat-alat seperti drone dan lain-lain dihitung 12 hari. Namun untuk production video desain tetap dibayar penuh. Nah, inilah dasar kasus mengapa 4 CV di Kabupaten Karo tersandung kasus korupsi, adanya markup anggaran. Lebih lanjut, seperti ada item yang dibuat berulang di tiap kontrak tender desa, di mana seharusnya item-item ini hanya dihitung sekali di awal pembuatan kontrak pertama, dan untuk desa selanjutnya item ini tidak dianggap masuk perhitungan, alias nol. Pada tanggal 31 Maret 2026, Amsal Sitepu diberikan penangguhan tahanan 1 hari sebelum sidang putusan berlangsung di Pengadilan Negeri Medan. Banyak masyarakat di Tanah Karo yang bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib 2 terdakwa lainnya yang dipidana kurungan 1 tahun 8 bulan dengan denda 50 juta dan membayar kerugian negara. Jadi kita ketahui juga pekerjaan yang dilakukan oleh kedua terdakwa ini juga dilakukan oleh Amsal dengan tupoksi kerja yang sama persis. Amsal dinyatakan bebas oleh pengadilan, tidak perlu membayar denda, dan dia bisa keluar dan menghirup udara segar, tidak dengan 2 rekan lainnya dari CP Ersada Perdana dan CP Gundaling Production. Mereka tetap ada di tahanan hingga hari ini dan belum diketahui nasibnya seperti apa. Apakah Komisi 3 juga akan membela mereka berdua sama seperti membela Amsal Sitepu? Seperti kita ketahui, Amsal merupakan seorang videografer yang mentender pembuatan profil desa. Anggaran negara juga dikeluarkan 30 juta per video. Itu artinya sama dengan CP-CP lain yang mengeluarkan anggaran sama, pekerjaan yang sama, dan tupoksi yang sama.
dengan jumlah desa yang tidak jauh berbeda. Apakah kasus ini akan selesai sampai di sini, atau mungkin akan ada babak baru dari kasus ini? Saya Masih Naga pamit undur diri. Salam toleransi.